Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan lanjut pembacaan asmara, Sun, Moon, Rising ataupun Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan September 2023. Sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai di sini. Wah, Aquarius di sini tuh kok kayak kelihatan orangnya yang mau serius banget dalam menjalin hubungan, mau kayak meninggalkan masa lalu untuk memasuki fase kehidupan baru dengan si pasangan ini gitu ya. Ini seseorang ya, Capricorn ini Mari rasa udah mulai bukan Capricorn, Aquarius ini kayaknya udah mulai capek di situ ya, untuk bermain-main, untuk dalam hanya sebatas punya hubungan pacaran gitu ya. Maunya ini tuh yang lebih serius lagi, yang lebih bermakna lagi, yang lebih intim lagi, yang lebih intens lagi, yang lebih stabil lagi gitu ya. Jadi kayak Aquarius di sini tuh udah fasenya, menurut dia ini sudah fasenya penataan hidup gitu ya, memprogram hidup tuh agar lebih baik lagi untuk hari ini, apalagi untuk di masa depan gitu. Jadi sebenarnya ada ajakan dari Capricorn terhadap si pasangan sah seperti itu gitu. Jadi apabila ini kayak Capricorn itu kok Capricorn lagi ya Tuhanku, Aquarius ya. Jadi kayak Aquarius di sini tuh dia seperti, ayolah kita rombak sajalah. Ayo kita rombak hubungan kita yang selama ini, caranya kita membangun hubungan yang selama ini, ayo kita rombak. Jadi jangan kita merasa puas hanya di posisi pacaran. Nah, kira-kira kayak gitu kalau ini hubungannya pacaran. Jangan hanya puas dalam posisi pacaran gitu ya. Atau di sini tuh bisa, kalau misalnya Aquarius ini tuh orangnya tadinya tuh genit misalnya gitu. Tadinya dia mungkin punya gaya playboy, punya gaya playgirl gitu ya. Atau mungkin seseorang ini barangkali sibuk hanya untuk pekerjaan saja gitu ya, mengabaikan relationship dengan si pasangannya ini. Nah sekarang bisa ini Aquarius itu kayak aku udah selesai dengan itu semua gitu ya. Aku udah nggak mau lagi jadi playboy atau playgirl. Aku nggak mau lagi hanya terfokus untuk soal uang, jabatan, pekerjaan, status sosial. Aku nggak mau hanya terlibat saja sibuk dalam urusan keagamaan, organisasi, politik, apalah segala macam gitu. Nggak mau lagi, udah selesai. Fasenya aku ke situ tuh udah selesai. Udah saatnya aku tuh kayak menata hidupku, ya. Bersama dengan si pasanganku ini, aku mau tata ini biar lebih baik lagi. Nah di sana aku ingin bertanggung jawab penuh terhadap hubungan ini. Nah itu ya, mantap banget di sini. Jadi kayak aku nggak mau lagi melakukan kesalahan seperti kesalahan yang dulu aku lakukan gitu. Jadi kayak di sini tuh aku pengen punya hidup baru lagi dengan si pasangan sahku ini gitu ya. Aku pengen hidup baru dengan dia. Aku pengen kayak yang lebih jelas lagi gitu loh, lebih kokoh lagi, dikuatkan ini pondasi hubungan. Kalau untuk pacaran kan mungkin dia menganggap bisa putus, bisa selesai, bisa selingkuh, bisa milih lagi misalnya gitu. Sekarang ini dikuatkan pondasinya dalam ikatan pernikahan ya, dipasangkan cincin untuk sebagai ikatan ya, pensahan bahwa tidak ada lagi kehidupan yang lain, hanya ada kamu, aku, anak-anak kita. Kira-kira kayak gitu. Maunya Aquarius ini tuh ya masuk udah ke tahap yang lebih oke lagi relationship ini. Di situ ya dia mengkoreksi dirinya dia, ini aku keliru kemarin, aku ini kurang pas kemarin, ini salah ini, aku terlalu begini. Jadi yang mana yang salah di dalam dirinya dia, ini dia kayak yang aku harus eliminasi itu gitu. Aku harus rubah itu, aku harus rombak itu pola hidupku yang lama. Nah di sana begitu pula apabila dia melihat si pasangan sah.
Misalnya kayak gini ya, memang dalam hubungan ini tuh misalnya kalau ada pun kesalahan-kesalahan si pasangan sah, kekeliruan-kekeliruan si pasangan sah, ada keinginan Aquarius di sini tuh memang tidak mendikte, tapi dia mau ngajak, ayo dong gitu ya, ayo kita selesaikan itu, aku maafkan kamu dengan kekeliruannya kamu, tapi jangan diulangi lagi. Ayolah kali ini kita tuh hidup ke depan tuh lebih solid lagi gitu loh. Ayo kita bangun hubungan kita ini lebih sadar lagi, lebih makna lagi, bermakna lagi gitu ya. Kamu sudahi itu, kamu punya cowok banyak, kamu punya cewek banyak, pikiranmu hanya uang saja, pikiranmu hanya kesenangan semata saja, hanya pemenuhan hasrat saja. Ayolah sudahi itu, kita pikirkan anak-anak gitu ya. Kalau ini rumah tangga, ayo kita pikirkan nama keluarga besarnya kita gitu. Apa kamu nggak capek mainnya itu tuh berada dalam situasi yang goyang, situasi yang tidak menentu gitu. Nah di sana ya. Nah tetapi ini si pasangannya Aquarius ini tuh kalau mari lihat dia masih belum mau gitu ya. Jadi ajakan dari Aquarius ini tuh masih belum tuh ajakan yang asik untuk dia gitu. Mungkin ini pasangannya Aquarius ini tuh masih hanya melihat Aquarius, hubungan dengan Aquarius ini tuh dari sisi wah aku bisa dapat duit dari Aquarius, wah aku bisa dapat kemudahan dari Aquarius, wah aku bisa dapat seksual dari Aquarius. Dia hanya melihat itu saja dulu gitu ya. Jadi kayak ngejalani hubungan dengan Aquarius ini tuh ada motifnya, tapi motifnya itu tuh bukan motif untuk ngebangun relationship yang solid, tapi ya tadi ada kepuasan-kepuasan tersendiri, ada ego diri yang mau dipenuhi, ada hasrat, ada keinginan yang kok kayaknya mau diambil, mau dipuaskan, tetapi dengan cara diambil, dikeruk dari Aquarius ini. Nah kalau bisa ini dia dapat dengan cepat gitu ya, misalnya dia pengen itu punya hidup yang enak secara ekonomi gitu, dia mau kayak punya kebebasan dalam urusan finansial, maunya dia tuh wah jangan hanya dari Aquarius sendiri, tapi kalau bisa diambil dari yang lain gitu. Kalau hanya dari Aquarius dapatnya 1 juta, tapi kalau hari ini aku berkoneksi dengan lebih dari Aquarius ya, aku punya Aquarius, aku punya Aries, aku punya Gemini misalnya. Wah ini 1 juta udah dapat aku 3 juta dalam 1 bulan misalnya, makan lebih enak. Nah kayak gitu ada di sana. Kalau melihat begini, orang ini memang lagi mungkin jiwa miskinnya ini lagi mendominasi dirinya. Makanya ini seseorang yang punya kebutuhan tuh dia rasa banyak, kecemasan dia tentang hidup baik itu tuh tinggi, rasa percaya diri yang rendah di situ ada, bahwa dia dengan dirinya dia itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sehingga harus bergantung mengambil dari orang lain. Kalau diri ini sendiri yang berjuang susah, rumit, capek, lelah, nggak mampu, banyak alasan di situ. Ya, tapi kalau mengharapkan dari orang lain, biar aja orang lain yang capek kerja, aku hanya pokoknya deket sama dia, ngomong basa-basi apa gitu ya, nah itu aku posisinya kayak gitu aja deh gitu. Tapi mari nggak bilang ya bahwa ini, jangan langsung digambarkan wah ini pelacur ini, wah ini gigolo nih, jangan kayak gitu, nggak ke arah situ ya omongannya ya. Nah cuman ya tadi ada materialis, agak-agak matre, tapi ya tadi matrenya ini tuh karena jiwa dia itu jiwa miskin gitu. Ini dia bisa kayak menganggap dirinya itu orang yang menyedihkan, sebenarnya kayak gitu tuh,
orang yang malang, orang yang tidak beruntung dengan upaya diri sendiri, orang yang haus pemenuhan karena kurang apa yang dimiliki gitu. Boleh jadi juga kalau dia tidak butuh soal uang dari Aquarius ini, mungkin di sini dia tuh ada rasa trauma juga ya. Traumanya di sini tuh mungkin pernah gagal, pernah sakit hati gitu ya, atau ini bisa orang yang takut akan berkorban, takut akan berkorban, karena kalau udah berkorban sudahlah kehilangan bentuk material, kehilangan waktu, sakit hati pula. Jadi dia tidak siap menerima ini. Makanya di sini tuh bisa kayak yang gaya-gaya playboy, gaya-gaya playgirl gitu ya. Bisa lebih enak jadi orang bebas, lebih enak jadi single, nggak enak tuh jadi suami seseorang, nggak nikmat tuh jadi istri seseorang. Aku masih ingin hanya sekedar seksual saja, hanya sekedar punya kedekatan intim dengan si anu, si ini, si itu dan segala macam. Nah ini bisa, atau bisa aja dia nggak playboy, dia nggak playgirl, dia hanya memberikan diri dia pada Aquarius satu-satunya. Tapi ya tadi ya, ketika pun dia nanti mau menikahi atau dinikahi oleh Aquarius, saya rasa di sini tuh yang dia pertimbangkan hanya ya kayak gimana biar aku bisa punya hidup yang baik-baik saja. Ini nanti bisa dia tuh dalam hubungan dengan Aquarius ini ekspektasinya banyak banget ini. Jadi hanya menunggu waktu saja ini si pasangannya Aquarius ini untuk kecewa, untuk menderita. Karena orang-orang seperti itu bisa enggak puas, selalu takut, selalu merasa kurang gitu ya. Jadi hidupnya tuh bisa kayak yang enggak nyaman, nyari terus, kumpul terus, tumpuk terus gitu. Nah ketika dia menumpuk ini, dia tidak sadar itu bukan hanya hal-hal yang baik saja yang dia tumpuk, hal-hal mengerikan pun semakin ini orang kalau dibahagiakan minta tambah, selalu dia seperti itu nih ya, energinya minta tambah di sini gitu. Nggak susah ini ya, energi seperti ini tuh susah ini untuk dapat rasa syukur, rasa puas, belum deh. Tapi kasihan ya sih orang-orang kayak gini nih, kasihan ya. Nanti dia akan berlari nih kemana-mana, ke sana, ke sini, ke situ ya, berlari-lari mengejar gitu, entah apa yang mau dikejarnya gitu ya, masuk dalam ilusi, masuk dalam angan-angan. Ini bisa nanti menjatuhkan harga dirinya dia gitu ya, sebagai manusia yang bermartabat hanya demi kepuasan semata, bisa kayak gitu. Ini bisa nanti beberapa ya menuhankan sisi negatif diri dia sendiri gitu. Jadi kalau mari lihat-lihat, ini ajakan Aquarius yang pengen bangun hubungan sakinah mawaddah warohmah, nampaknya ya Aquarius ini harus sabar-sabarlah menghadapi dia ini gitu ya, harus banyak modal memang di sini. Aquariusnya harus banyak modal, dan modal ini tuh jangan sampai habis, karena kalau modal ini habis ya, apa yang bisa dia berikan kepada si pasangannya ini tuh habis, nah ini dengan cepat ini hubungannya bisa tumbang, akan cepat ya kalau kayak gini modelnya. Karena orang ini tuh masuk dalam kehidupannya Aquarius bukan sungguh-sungguh ingin membangun relationship, tetapi membangun diri sendiri ya, memenuhi diri sendiri di sini. Tapi ini bisa vice versa, ini bisa energi bolak-balik ya. Mana tahu di sini ada pasangannya Aquarius yang lagi ngeliat video,
kemudian kok ngerasa lo ini kok bolak-balik nih nampaknya, aku nih nggak kayak gitu. Memang ya bisa dia bolak-balik. Yang mari baca energi Aquarius ternyata energi dari pasangannya Aquarius, yang mari baca energi pasangan Aquarius ternyata dalam kehidupan nyata energi Aquarius sendiri, ya bisa bolak-balik di sana gitu. Berkorban tidak mau, tapi bisa ini seolah-olah merasa pengorbanan itu tuh sudah banyak, padahal tidak ada pengorbanan di sini gitu ya. Adapun pengorbanan sedikit, lebih banyak yang dia terima dari hubungan dengan Aquarius daripada apa yang dia beri gitu ya. Lebih banyak yang bisa dia terima atau lebih banyak yang memang dia terima daripada apa yang dia beri. Ini memang kayaknya lagi dapat rezeki nomplok ini si pasangannya Aquarius ini. Nah kalau bisa ini ya, mungkin nanti kalaupun dia tidak mau dengan Aquarius, itu bisa karena pertimbangan dia merasa Aquarius ini tuh kurang kaya, dia merasa Aquarius ini tuh masih belum punya apa-apa, sementara dia kan mau bersama dengan seseorang yang sudah ada apa-apanya, sudah banyak apa-apanya. Nah gitu. Jadi ngebangun hubungan dengan Aquarius ini, kalau ini hubungannya masih pacaran, tolong Aquarius kamu pertimbangkan. Niatan bagus, niatan baik. Tapi kalau dengan orang seperti ini, energinya kamu harus kuat, kayak gitu aja. Kaum Aquarius itu harus kuat, harus tegar gitu ya, harus percaya diri, harus merasa mampu bahwa hidup di masa depan itu tuh ceritanya nanjak terus. Gitu. Itikat baik saja tidak cukup ternyata. Itikat baik ya itu harus dibarengi dengan bukti nyata. Nah gitu dia, harus bukti nyata. Dibawakan mahar yang besar, diberikan uang saku yang banyak gitu ya, dicukupi kebutuhan lahir dan batinnya dia sampai dia merasa ya kayak gimana pun jadi akhirnya enggak terpaksa harus kayak gitu. Nah gitu ya. Oke baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn, di situ ada Virgo, ada Scorpio, ada Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, di sini Sagittarius, Leo, Aries. Itu aja ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.